Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para hadirin, para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan video kali ini kami akan mengabarkan sebuah lompatan besar, the great leap, gitulah kira-kira, sebuah kemajuan besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejarah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan hakiki. Banyak yang belum merasa, tapi ada orang yang enjoy dengan perbudakannya. Kenapa mereka enjoy? Karena merasa tidak diperbudak, karena merasa sudah biasa, sudah kebal, sudah tidak merasakan apa-apa. Ini masih banyak yang merasakan seperti itu. Tetapi bagi kita yang waspada, ini ternyata kita sedang dijajah, sedang diperbudak, otak kita sedang dicuci, otak kita dibuat melempem, tidak ada daya kritis, tidak ada daya kemandirian, tidak ada wibawa, tidak ada harga diri, tidak punya jati diri, kebanggaan diri. Nah, seperti itulah kira-kira yang sudah lambat laun menghilang dari warga-warga muslimin pribumi Nusantara. Sudah saya katakan tadi, ada yang merasa, ada yang tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja penjajahan itu banyak jenisnya. Penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, penjajahan fashion, dan lain sebagainya. Kita sudah dicanangkan untuk mandiri secara ekonomi. Banyak UMKM, pengusaha-pengusaha pribumi sudah dari dulu dicanangkan bagaimana pribumi ini mandiri, punya usaha sendiri, tidak bergantung kepada pengusaha luar atau orang-orang yang mendominasi ekonomi. Sudah ada kemandirian. Bagaimana Madura, bagaimana Batak, bagaimana warga-warga lokal punya usaha-usaha UMKM yang terus berkembang. Alhamdulillah. Itu secara ekonomi. Dulu ini ya, cerita dulu, sewaktu etnis tertentu, katakanlah Tionghoa, masih mendominasi dan eksklusif, merasa diri paling tinggi, derajatnya tinggi, kelas sosialnya tinggi, sehingga ada sikap-sikap sombong. Maka puncak daripada dalam tanda kutip pemberontakan warga pribumi ini adalah pada tahun 1999, di mana etnis Tionghoa ini menjadi sasaran kecemburuan sosial, sasaran kerusuhan dan lain-lain. Dan ini menjadi titik balik bagaimana orang-orang etnis Tionghoa menjadi sadar bahwa mereka harus hidup sejajar, tidak merasa paling, dan mau bekerja sama dan mau membaur. Itulah pengalaman sejarah yang membuat mereka menjadi bijaksana sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih ada satu PR lagi tentang etnis tertentu yang merasa paling tinggi, merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa yang paling berhak dihormati secara berlebih. Etnis mana itu? Siapa itu? Itulah etnis Yaman, etnis Ba'alwi, klan Ba'alwi, orang-orang keturunan imigran Yaman. Kenapa mereka merasa begitu? Karena alasan-alasan agama. Nah ini, kalau etnis Tionghoa bukan masalah agama, hanya duit. Tetapi Ba'alwi ini mendasarkan diri pada agama Islam, mendasarkan diri pada keturunan Nabi, mendasarkan diri pada kesucian darah Nabi, kedudukan tinggi sebagai keluarga besar Nabi, Ahlul Bait kata mereka. Inilah yang menjadi PR besar, bagaimana kita melepaskan diri dari cengkraman penjajahan model begini.
Akibatnya apa? Rakyat pribumi muslimin Nusantara memuja-muja. Mereka melayani, mereka menjadi khodim, mereka menjadi budak yang karena meminta belas kasihan supaya diaku sebagai umat Nabi, maka harus menghamba kepada keturunannya. Ini kan sudah tidak benar. Tetapi doktrin yang sudah kadung masuk ratusan tahun itu menjadikan mereka tidak berdaya apa-apa. Manut saja, nurut saja, karena ketakutan kualat itu. Sehingga Gus Yahya pun yang kiai besar masih ketakutan dengan kualat itu. Sehingga mereka membebek saja, manut saja, nurut saja, diminta apa saja mau, disuruh apa saja mau, bahkan mati pun rela demi keluarga Pak Alwi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu penyakit ini sangat sulit untuk disembuhkan kecuali ada usaha-usaha yang sangat keras dan keberanian. Nah, usaha-usaha dan keberanian itulah yang ternyata sudah dimulai oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Alhamdulillah. Inilah lokomotif perjuangan kemerdekaan pribumi Nusantara dari perbudakan Ba'alwi ini. Beliau adalah pembawanya, beliau adalah penyemangatnya, beliau adalah triggernya. Jadi semua terinspirasi oleh beliau. Orang-orang yang memendam dalam hatinya kegalauan, kegelisahan, merasa tertekan, merasa tidak berdaya, tapi tidak bisa apa-apa. Dengan munculnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, mereka juga ikut muncul, bersuara, meluapkan yang selama ini menjadi tekanan batin mereka. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesadaran inilah yang kemudian ditularkan, disebarkan, disambut oleh orang-orang muslimin pribumi Nusantara se-Indonesia. Sehingga kemudian terbentuklah perjuangan Wali Songo Indonesia yang murni ingin memperjuangkan kemerdekaan pribumi Nusantara dari perbudakan Ba'alwi, kemudian menunjukkan jati diri, kebanggaan berbangsa, kebanggaan beragama yang muncul dari dalam negeri, dari negeri sendiri, yaitu Nusantara Indonesia Wali Songo. Begitulah kira-kira core pemikirannya, dasar pemikirannya. Maka kemudian jiwa-jiwa yang ingin merdeka ini, yang bosan dengan penjajahan ini, yang ingin menunjukkan jati diri bangsa ini, berkumpullah menjadi sebuah organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia PWI dengan banomnya, katakan begitu, dengan milisinya Laskar Sabilillah. Mereka berkumpul dan bekerja sama, kompak untuk sama-sama berjuang. Maka ditunjuklah sebagai panglimanya adalah Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon atau Kiai Haji Abbas Bili, yang juga masih merupakan terah Wali Songo Sunan Gunung Jati. Kemudian dibentuklah PWI cabang di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Itulah PWI Nusantara. Alhamdulillah. Maka sesepuh-sesepuh kiai-kiai Nusantara yang tergerak hatinya kemudian bergabung. Ada dari Garut Kiai Haji Aceh Mujib, ada dari Aceh, ada dari Jambi, ada dari Sumatera Selatan, ada dari Lampung Kiai Haji Suparman, ada dari Banten Kiai Haji Yusuf, ada dari Jawa Tengah Kiai Haji Mufid, ada dari Jawa Timur dan lain sebagainya bergabung. Dan alhamdulillah ini bukan dalam rangka ikut-ikutan Kiai Haji Imaduddin atau akal-akalannya Kiai Haji Imaduddin membentuk organisasi, bukan. Kiai Haji Imaduddin itu hanya sebagai pemicu saja, dan beliau pun diajak-ajak sebagai lenteranya lah, penerangnya, sebagai penyemangatnya. Dan pada hari ini diadakan Mukernas PWI LS seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek Banten, di pesantrennya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Semua perwakilan DPW, DPC, PWI, LS seluruh Indonesia datang untuk menyatukan visi, untuk menunjukkan kepada warga-warga pribumi Nusantara, nih kalian sudah ada wadahnya,
kalian tidak sendiri kalau ingin menunjukkan jati diri. Yuk kita rame-rame tunjukkan siapa kita sebagai muslimin Nusantara yang tidak mau dijajah lagi, tidak mau menghamba lagi kepada orang-orang luar, imigran Yaman yang merasa diri paling tinggi, paling suci, yang harus dipuja-puja. Tidak. Alhamdulillah. Jadi jangan takut lagi. Tunjukkan siapa jati diri kita sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah visi misi PWI-LS itu. Bukan organisasi sempalan, bukan organisasi apa itu namanya yang sering diframingkan Gus Fahrur, organisasi rasisme, bukan. Justru kita cintai bangsa sendiri bukan rasis. Kita cintai Kiai Nusantara sendiri bukan rasis. Perkara kenapa ada yang tersingkir, Habib? Itu sudah alamiahnya karena kita sedang kampanye bangsa sendiri. Ya bangsa lain pastilah tersisih. Bukan rasis, itu konsekuensi. Maka gerakan ini sudah terdengar sebenarnya di seantero negeri. Dari orang kecil, orang menengah sampai pejabat tinggi sudah tahu. Dan gerakan ini memang didukung. Karena berhubungan dengan kemandirian bangsa, berhubungan dengan kecintaan kepada bangsa sendiri, kecintaan kepada NKRI. Pastilah didukung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk dukungan daripada negara adalah hadirnya Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman dalam PWI-LS ini. Menyala jenderalku. Seperti diketahui, Bapak Dudung Abdurrahman ini adalah staf khusus Presiden untuk masalah pertahanan dan keamanan. Dan sebelumnya beliau adalah Kasat di zamannya pemerintahan Pak Jokowi. Dan sebelumnya tercatat pula beliau ini adalah orang yang dalam tanda kutip mengacak-ngacak FPI. Orang yang dalam tanda kutip menggasak Habib Bahar dan Habib Rizik. Beliau paling berani. Dan ternyata beliau ini adalah Trah Wali Songo juga dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Alhamdulillah. Mantap Pak Jenderal, menyala jenderalku. Nah, keadaan inilah yang menjadikan kita berbesar hati, berbangga hati, karena pejabat-pejabat memang sudah tahu, tetapi hati-hati. Karena kekuatan Ba'alwi ini masih besar. Dan bila tidak ditangani dengan hati-hati, takutnya membawa dampak yang buruk bagi keamanan dalam negeri. Begitu kira-kira. Jadi harus pelan-pelan. Dan kita pun dalam menyikapi Habaib Ba'alwi ini tidak berdasarkan kebencian. Tapi pelan-pelan hanya mengharapkan mereka menjadi manusia Indonesia yang setara, yang wajar, yang tidak membawa-bawa darah Nabi atau keturunan Nabi sebagai paling tinggi. Dan kita pun tidak mengakui sebagai keturunan Nabi itu bukan berarti membenci. Orang-orang yang alim, orang-orang yang sopan, ya menunjukkan akhlakul karimah, berkarakteristik Indonesia, ya kita hormati seperti apa adanya. Sebagaimana kita menghormati orang-orang baik dan orang-orang alim. Begitulah kira-kira. Berikut adalah sepatah kata dari Jenderal Dudung yang alhamdulillah hadir dalam Mukernas PWI-LS seluruh Indonesia. PWI dibentuk, makanya saya ingin hadir karena berpegangan teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan PWI tunduk pada hukum dan aturan pemerintah yang sah, sehingga PWI hadir untuk meluruskan. PWI tidak pernah menyalahkan, tidak pernah membenci, tidak pernah memfitnah, tetapi meluruskan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita lihat fenomena yang terjadi geopolitik maupun geostrategis saat ini. Di negara-negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir, dan beberapa negara lainnya di lingkungan yang justru agamanya hanya satu, adalah agama Islam. Hanya dibedakan dengan dua suku Syiah dan Sunni. Mereka bunuh-bunuhan. Pertanyaan
Demikian, mudah-mudahan berita ini menjadikan penyemangat bagi kita, bagaimana kita terus berdakwah, terus memahamkan kepada rekan-rekan kita yang masih menjadi mukibin, masih menjadi budak-budak daripada Habaib Alwi ini, supaya mereka kembali sadar, kembali kepada kiai-kiai Nusantara, kembali kepada dakwahnya Wali Songo, kembali kepada jati diri bangsanya, dan menjaga jarak, kewarasan, kesadaran diri agar tidak terlalu membudak, tidak terlalu mengkhidmat kepada habaib yang memang bukanlah keturunan Nabi itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.